Oke, selamat siang semua. Kami dari kelompok 7 telah melakukan wawancara dengan pihak sekolah tentang hubungan masyarakat. Jadi masing-masing dari kami akan menyampaikan hasil wawancara dan mendiskusikan pada kesempatan siang hari ini. Dan diskusi ini sistemnya rolling, masing-masing akan menyampaikan hasil wawancaranya. Yang pertama adalah Dias, kemudian saya sendiri, kemudian Ursula Yula, dan di akhir diskusi nanti kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini akan disampaikan oleh Dias Sriwidyasuti. Adapun untuk mengawali diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Marilah tundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mulai untuk diskusi dan penyampaian wawancara oleh Dias Sriwidyasuti. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Soma atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara yang telah saya lakukan di SDN Pinggir Lor 1 mengenai manajemen humas. Yang pertama ada unsur apa atau what, adanya komitmen, komunikasi, dan tanggung jawab. Lalu dokumen yang diperlukan untuk kerjasama yaitu MOU, fakta integritas, dan berita acara. Yang kedua, ada unsur siapa atau who dari pihak sekolah yang melakukan kerjasama yaitu kepala sekolah, dan pihak yang diajak kerjasama oleh pihak sekolah yaitu ada Polsek, Puskesmas, UKSW, Perpustakaan Daerah Kota Salatiga, DM-Marik, dan lembaga pendidikan lainnya. Stakeholder yang ada kaitannya dengan bidang pendidikan. Lalu yang ketiga ada unsur kenapa atau why. Mengapa kerjasama ini penting dilakukan? Karena untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Unsur yang keempat ada kapan atau when. Kerjasama ini dilakukan setiap kali sekolah membutuhkan untuk menambah jaringan dan mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah. Dan kerjasama bisa diperbaharui tergantung antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Misalnya untuk kerjasama dengan UKSW sendiri diperbarui 3 tahun sekali, dan untuk puskesmas 1 tahun sekali diperbarui. Lalu yang unsur kelima ada di mana atau where, tempat dilakukannya kerjasama yaitu di sekolah atau di tempat lembaga yang akan menjalin kerjasama. Untuk unsur keenam, how, prosedurnya yaitu yang pertama, menentukan pihak yang akan diajak bekerja sama, membuat permohonan, membuat surat permohonan kerjasama, dan yang ketiga menandatangani surat yang akan diajak kerjasama, yang keempat mengkomunikasikan atau memusyawarahkan maksud dan tujuan dalam kerjasama, dan yang kelima membuat MOU yang dibubuhi tanda tangan dan stempel kedua belah pihak yang bersangkutan. Lalu cara untuk menjaga hubungan yang sudah ada yaitu dengan tetap menjalin komunikasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dan mematuhi MOU kerjasama yang telah ditandatangani. Sekian dari hasil wawancara saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dias. Akan saya lanjutkan dan saya sendiri akan menyampaikan hasil wawancara saya di SD Negeri Kebondowo 01. Untuk wawancara sendiri saya menggunakan unsur 5W+1H. Yang pertama, apa pentingnya hubungan masyarakat bagi pihak sekolah, kemudian hal apa saja yang perlu diperlukan untuk menjalin kerjasama
terkait dokumen atau sarana dan wadah yang mendukung. Kemudian ada unsur siapa saja dari pihak sekolah yang melakukan kerjasama, kemudian mengapa kerjasama dan menjalin hubungan dengan pihak lain sangat penting dilakukan. Kemudian kapan kerjasama dilaksanakan atau mulai terjadi. Terus di manakah tempat dilaksanakan hubungan kerjasama dilaksanakan, dan bagaimana prosedur yang dilakukan untuk menjalin kerjasama, dan bagaimana cara menjaga hubungan yang sudah ada terjalin berkelanjutan. Dari kesekian pertanyaan saya sudah saya rangkumkan. Dalam hubungan masyarakat, pihak SD bermitra dengan komite, masyarakat, orang tua wali, pemerintah desa, puskesmas, TK, dan takmir masjid. Dari masing-masing mitra memiliki peran yang berbeda. Disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Mukaromah, dalam kemitraan yang perlu diperhatikan adalah program yang jelas dan kepercayaan antar kedua belah pihak. Kemudian kemitraan dengan mereka sangatlah berarti bagi pihak SD, lantaran bentuk interaksi sosial sangatlah diperlukan. Mengingat tanpa hadirnya mitra, SD tidak akan mengalami perkembangan bahkan kemajuan. SD sendiri bermitra dengan orang tua wali, masyarakat, dan komite. Menurut fakta yang disampaikan oleh Bu Siti, semua SD di bagian belakang tidak memiliki pagar. Dan upaya mereka bergotong royong unduh usuk dari pihak pemilik lahan sekolah menghibahkan kepada sekolah lahan seluas 1 kali 11 meter agar bisa dibangun fondasi dan pagar. Dan dalam pembiayaan pembangunan pagar didanai oleh mitra-mitra yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kemitraan dengan pihak pemerintah desa ialah bentuk diantaranya program-program sekolah melalui dari diantaranya pendaftaran peserta didik baru, berkonsultasi terkait pembangunan. Misalkan untuk saat ini, SD sedang melakukan renovasi dan proses pencarian dananya dibantu oleh pihak desa melalui APBD daerah. Dan mengingat tanah yang ditempati SD Kebundowo sendiri adalah milik Bondodeso atau Bengkok. Dan kemudian kemitraan dengan takmir masjid. Hal ini terjadi mengingat SD memiliki program sholat zuhur berjamaah dan kemitraan di bidang kesehatan. Pihak SD bermitra dengan puskesmas dibuktikan dengan adanya UKS dan pada saat ini COVID-19 program vaksinasi yang usianya sudah ditentukan oleh pemerintah. Adapun hubungan kemitraan sendiri sudah berlangsung sejak dahulu mulai SD berdiri. Dalam kemitraan dengan SD selalu berdiskusi dengan dan berkonsultasi kepada pihak-pihak kemitraan. Dalam berbagai program yang dicanangkan dengan catatan konsultasi maupun diskusi dilakukan dan disesuaikan dengan ranah mitra SD. Dalam melakukan diskusi atau perundingan dengan mitra biasanya dilakukan dengan cara rapat dan dilaksanakan di sekolah, dan untuk situasi pandemi dilakukan dengan telepon atau chat via WA. Adapun rapat atau pertemuan dilakukan dengan disesuaikan kebutuhan. Untuk alur sendiri untuk melakukan hubungan, jadi kedua mitra ini saling bertemu dan menyampaikan pokok-pokok program dan melakukan sebuah kesepakatan. Mungkin itu saja dari saya, kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya Ursula Yuna, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan untuk saya. Saya akan menyampaikan hasil wawancara saya mengenai manajemen humas di SDN 10 Ngabang. Itu pelayanan khusus hal yang perlu untuk menjalin kerjasama mengenai manajemen humas ini dengan adanya kesepakatan yang baik dalam pekerjaan seperti berkomitmen
dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk dokumennya seperti berita acara seperti itu. Nah, untuk yang diajak kerjasamanya itu dengan orang tua murid, instansi yang terkait, masyarakat, dan alumni. Nah, untuk mengapa kerjasama dan menjalin hubungan dengan pihak lain, kenapa penting untuk dilaksanakan, karena program kerja sekolah pada bidang hubungan masyarakat disusun untuk menjembatani keterlibatan seluruh warga sekolah dengan orang tua atau wali murid, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan swasta, sehingga peduli dalam mengoptimalkan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perkembangan sekolah tersebut. Nah, program kerja sekolah pada bidang hubungan masyarakat diharapkan juga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan berjalan dengan lancar. Nah, untuk pelaksanaan kerjasama dan berapa lama waktu yang untuk diperlukannya, yaitu tergantung jenis pekerjaan yang akan dilakukan dengan waktu yang tidak tertentu. Nah, untuk tempat dilaksanakan hubungan kerjasama ini juga tergantung juga dari jenis pekerjaan dalam bidang apa, misalnya sekolah, perkantoran, atau di masyarakat. Nah, bagaimana prosedur yang dilakukan untuk menjalin kerjasama dalam bidang untuk menjaga hubungan yang sesuai dengan adanya kesepakatan kerja atau perjanjian untuk mengawali pekerjaan tersebut agar menjadi sebuah ikatan antara dua belah pihak. Sekian hasil dari wawancara saya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ursula Yula. Untuk selanjutnya, hasil diskusi kelompok akan disampaikan oleh dia terkait kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini. Silakan dia bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan hasil wawancara dari teman-teman, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu manajemen humas ini penting dilaksanakan untuk menjalin hubungan antara sekolah dan lingkungan di sekitar sekolah. Mitra sekolah biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga di sekitar sekolah, misalnya puskesmas, seperti yang disampaikan oleh Soma tadi, untuk menunjang UKS dan vaksin yang saat ini sedang digencarkan. Juga adanya program yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Program ini disusun untuk menjembatani sekolah dan lembaga atau organisasi yang diajak kerjasama. Untuk waktu tergantung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Juga begitupun dengan tempat, tergantung di mana mereka menyesuaikan dengan kerjasama yang akan dilaksanakan. Sekian dari saya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Mungkin Ursula ingin menambahkan. Mungkin dari saya udah nggak ada. Mungkin pendapat dari dia tadi juga udah cukup. Untuk dari saya sendiri, saya rasa juga sudah cukup. Dan pada intinya hubungan masyarakat sendiri adalah interaksi antara, mungkin intinya pada diskusi ini adalah pihak sekolah dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan oleh sekolah dengan lingkup-lingkup atau pokok-pokok kerja yang ingin dicapai dari pihak sekolah sendiri. Mungkin diskusi bisa kita tutup, dan diskusi pada siang hari ini akan kita tutup bersama dengan doa. Mungkin untuk Ursula Yula bisa memimpin
doa pada diskusi yang hari ini. Silakan, Ursula. Baik, teman-teman, marilah kita menundukkan kepala, kita pimpin masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai, amin. Kudus. Baiklah, terima kasih semua. Sampai jumpa.